Happy Sunday remaja. Sebelum masuk ke dalam sesi ibadah, aku mau minta teman-teman untuk silent HP-nya. Dan kalau misalkan ada teman-teman yang mau ke toilet, boleh ke toilet dulu. Sambil nunggu yang lain, aku mau ngajak teman-teman untuk maju, duduk ke bangku depan. Biar kita bisa lihat wajah cantik dan ganteng kalian nih. Ya teman-teman boleh maju tuh yang di belakang cewek-cewek. Yuk maju yuk, depannya kosong banget tau. Ada Joshua, ada Grace, ada Leonie, Cia Devina, ada Kenia, ada Cheryl. Boleh maju ke depan ya. Oke, mari kita bersaat teduh. Happy Sunday remaja. Sunday. Siapa yang seminggu ini merasakan kasihnya Tuhan? Boleh angkat tangan? Oke, boleh diturunin tangannya. Nah, aku sama Nesa juga sama nih, merasakan kasihnya Tuhan di dalam hidup seminggu ini. Buat teman-teman, aku pengen ngajak kalian untuk menyanyikan satu lagu Seindah Siang Disinari Terang. Teman-teman boleh bangkit berdiri ya. Teman-teman dipersilakan untuk duduk. Maaf teman-teman, boleh bangkit berdiri. Oke. Kebaktian ini berlangsung atas pertolongan Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus menyertai teman-teman sekalian. Dan besertamu juga. Teman-teman dipersilakan untuk duduk. Oke, teman-teman, sekarang aku mau ngajak teman-teman buat yuk kita menyembah Tuhan lebih lagi.
Sebelumnya aku mau sharing sedikit sama teman-teman. Aku ada pernah di titik dimana aku ngerasa aku takut, terus aku juga khawatir, aku juga bingung sama masa depan aku. Kayak aku takut ke depannya, aku nggak tahu gitu ke depannya mau gimana, terus mau jadi apa. Dan aku yakin teman-teman juga pasti pernah ngerasain hal yang sama. Teman-teman pasti pernah khawatir juga sama masa depan teman-teman. Terus teman-teman juga takut atau bingung. Terutama mungkin buat teman-teman yang kelas 9, kalian bingung mau masuk jurusan apa buat SMK atau SMA. Terus teman-teman yang kelas 12, kalian bingung gitu mau kuliah apa, atau bingung mau lanjut kuliah atau kerja. Dan pasti pokoknya ada banyak pergumulan di dalam masa remaja teman-teman. Dan tapi aku yakin teman-teman bisa ngelewatin itu semua kalau teman-teman serahin pergumulan teman-teman sama Tuhan. Dan seperti lagu ini, di liriknya berkata, Tuhan itu sudah merancangkan masa depan yang baik buat kita teman-teman. Dan Tuhan udah rancangin masa depan yang baik, dan Tuhan juga mengasihi kita, dan berkat kemurahan Tuhan akan selalu menyertai teman-teman sekalian. Mau ajak teman-teman buat yuk kita menyembah Tuhan, kita nyanyiin lagu ini dengan sungguh-sungguh. Kau rancangkan masa depanku.
aku mau mengajak kalian untuk merenungi dosa yang udah teman-teman lakuin selama seminggu ini. Mungkin dosa itu nggak sengaja, atau mungkin dosa itu bukan hal yang besar, tapi itu dapat melukai hatinya Tuhan. Di sini seringkali kita lupa dengan kesibukan yang kita jalani, entah sibuk studi, entah sibuk kerjaan, atau sibuk dengan pelayanan. Mungkin kita juga ngerasa terkadang hidup ini kok kayak capek ya, kita harus jalanin terus dan menerus. Kok kayak nggak ada yang ngertiin perasaan kita sendiri. Di sini aku mau kasih tahu bahwa ada hal utama yang sebenarnya kadang kita lupa. Sebuah rutinitas yang wajib kita jalanin, tapi yang kita lupain itu kita nggak pernah mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita. Setiap masalah yang datang pada akhirnya kalau misalkan tidak berjalan lancar atau tidak sesuai dengan ekspektasi kita, pasti itu ngerasa kayak Tuhan kok nggak adil ya, Tuhan kok ngerasa kayak gak pernah ngertiin perasaan aku ya. Padahal pada akhirnya jika kita merenungi setiap kesalahan dan dosa kita nggak pernah mengakui Tuhan, kita nggak pernah bilang ke Tuhan kalau misalkan aku butuh pertolongan Tuhan, kita butuh penyertaan di dalam hidup Tuhan. Aku mau ngajak teman-teman untuk mengakui dosa di sini. Kita minta maaf ke Tuhan untuk setiap hal yang kecil atau besar. Kita minta pertolongan Tuhan untuk mengubah diri kita menjadi yang lebih baik lagi. Sambil singer menyanyikan lagu Di Muka Tuhan Yesus. Teman-teman dipersilakan untuk bangkit berdiri. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Tuhan, mengucap syukur untuk hari ini Engkau bisa berkati kami untuk berada di ruangan ini dan mendengarkan setiap firman Tuhan yang akan dibawakan oleh pendeta Cigres. Biar kiranya Engkau yang boleh berkati dan Engkau juga yang boleh mengampuni setiap dosa yang telah kami berikan kepadamu Tuhan. Dalam namamu kami ucap syukur, haleluya, amin. Ayat berita anugerah kita diambil dari Roma 15 ayat 13. Aku yang bacain. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Karena Allah memenuhi kita dengan segala sukacita dan damai sejahtera di dalam hidup kita, mari angkat pujian kita mau membawa berita.
Teman-teman dipersilakan untuk duduk. Oke, teman-teman, sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Dan tema kebaktian kita hari ini itu Walk in Faith and Hope yang akan dibawakan oleh Cigres Victoria. Dan hari ini kita bakal belajar kenapa sih kita harus berjalan di dalam iman dan pengharapan kita setiap harinya. Dan hal itu akan disampaikan oleh Cigres nanti. Maka dari itu aku mau ajak teman-teman buat kita siapin hati dan pikiran kita supaya kita juga boleh mengerti kenapa sih kita perlu berjalan bersama Tuhan dan kita perlu memiliki iman dan pengharapan. Mari kita siapkan hati kita. Mari teman-teman kita satu di dalam doa. Tuhan, sungguh nyanyian tadi berasal dari hati kami. Kami tidak hanya ingin mendengarkan firman-Mu, tapi kami ingin firman-Mu itu hidup di dalam diri kami, hidup di dalam kehidupan kami. Sehingga firman-Mu itu terus
bertumbuh dan kami bisa berbuah melalui setiap hal yang kami lakukan dalam keseharian kami. Tolong Tuhan buka hati dan pikiran kami sehingga firman-Mu itu boleh ada dan kami dapat melakukannya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Ya, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Ya, sudah tertulis bacaannya, boleh dibuka secara mandiri Alkitabnya. Kita buka Alkitab kita dari Markus pasal 10 ayat 46 sampai 52. Markus 10 ayat 46 sampai 52. Kita baca bergantian ya teman-teman ya. Aku baca ayat yang genap dan aku minta tolong kepada teman-teman untuk baca ayat yang ganjil. Markus pasal 10 ayat 46 sampai 52. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya, ada orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Demikian pembacaan kita teman-teman, biarlah setiap kita boleh terus diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Ya teman-teman, hari ini kita akan membahas kedua adiknya Hazel, oh bukan, Faith and Hope. Nah sekarang teman-teman ingat nggak minggu lalu kita bahas tentang apa? Apa? Artinya apa? Tentang apa tuh? Tentang tujuan. Oke, sekarang mau flashback lagi. Aku sekarang punya 2 pulpen. Aku mau kasih pulpen ini ke teman-teman yang mau memperjuangkan pulpen ini. Berarti tujuan teman-teman adalah mendapatkan pulpen. Tapi kalau teman-teman gak mau, boleh nggak? Boleh, aku nggak maksa. Pokoknya aku punya pulpen dan aku mau kasih buat kalian yang mau memperjuangkannya. Cara yang pertama adalah selesaikan ini. Nah, terserah mau difoto, mau digambar, mau ditunjukin di depan, gini langsung, boleh. Yang punya tujuan aja, yang mau mendapatkan pulpen ini. Aku kasih 5 menit lah ya, cukup lah ya. Cukup lah, kebanyakan 5 menit. Sampai 9:05 deh, tuh. Kalau sebelum 5 menit udah ada yang kelar, kita coba untuk 10 orang pertama. 5 orang deh, 5 orang. Ini buat yang mau aja, ya. Yang memiliki tujuan untuk mendapatkan pulpen. Udah ada yang selesai? Boleh tunjukin?
Itu ada tanda panah masuknya ya, dan keluarnya harus dari situ. Masuk dan keluar. Udah ada? 5 orang? Aku bisa kok. Aku timer, aku 3 menit. Udah ada belum? Oh, atau semuanya nggak kepengen ya? Biar kita next nih. Udah? Wilson udah? Ini misi berikut untuk kalian. Tidak semudah itu, Ferguson. Next. Gak mau dia. Belum. Nah. Tahu nggak itu kira-kira apa? Ya, huruf ya. Oke. Oke, yuk. Mana? Oh ya, 16.1. Ya, 4. Sorry, dimaafin lah. Udah ada? Udah ada belum? Lupa di silent. Udah? Udah. Kalau 1 itu huruf apa teman-teman? Udah, kalau itu doang yang gampang. 5, ya kan? J 10, udah. Sisanya hitung sendiri. Udah ada belum? Yuk. Aduh, dikit doang loh ini. Cuman 1, 2, 3, 4, 5, 6 kata doang. Enam kata doang. Kata terakhir. Oh, udah ada.
Kamu mau coklat atau mau micin? Aku hitung ya. Tunggu aku hitung. 1, 2, 3. Ulang. 3 baru angkat ya. Hitung ya. Tangannya di bawah dulu. 1, 2, 3. Nggak bisa. Nius bantuin aku biar kamu adil deh Nius. Turun. Ini syaratnya cuma yang tadi berhasil di misi 1 loh. Ingat ya. Yang cuma berhasil di mission pertama ya. 1, 2, 3. Siapa nih? Elvis. Apa Fis? Bacain. Di sini Fis nggak apa-apa Fis nih. Terus. Nah. 1 Petrus 1 ayat 21 TB. Oleh dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju pada Allah. Oke. Betul ya Fis? Kita bisa aplaus kasih buat 2 aplaus ke teman-teman. Kasih aplaus untuk 2 teman-teman kita yang berhasil. Nah, teman-teman tadi lihat nggak? Aku janjinya pertama kalian dapat apa? Yang Tiff Valenka dan Elvis dapatkan apa? Tiff dapat apa Tiff? Pulpen sama micin. Ciki. Elvis dapat apa Fis? Pulpen sama coklat, kalau dia nggak mau jawab nggak apa-apa. Nah teman-teman tadi memang aku ngomong awalnya tuh aku cuma mau ngasih pulpen. Tapi kalau kita mau menjalankan sesuatu, bisa nggak hal yang kita ekspektasikan akan terjadi ke depan? Bisa aja, hal yang tidak kita duga terjadi. Nah teman-teman tema kita kan emang hari ini adalah walk in faith and hope. Apa sih maksud dari games itu? Nah, maksudnya apa sih? Di situ kan dibilang ya, tujuannya tadi apa? Dapetin pulpen. Cara dapetin pulpennya gimana? Rules-nya harus menyelesaikan labirin, maze, dan kode-kode angka tadi. Untuk kalian mendapatkan tujuan, untuk kalian mencapai keinginan kalian, harus ada hal yang kalian lakukan. Kalian harus menyelesaikan rules-nya itu. Tapi ketika kalian memulai untuk berkeinginan, kalian memulai untuk ingin mendapatkan pulpen, dan kalian berencana untuk menyelesaikan semua misinya, muncul harapan-harapan kah teman-teman? Harusnya muncul. Wih, bisa gak ya aku yang dapat pulpennya? Wih, mungkin gak ya soalnya tuh soal yang gampang, yang bisa aku jawab dengan mudah? Bisa gak ya aku menyelesaikan itu semua? Sampai pada akhirnya aku mendapatkan pulpen itu. Teman-teman, maka tujuan itu bukan cuma sekedar mau kita apa, keinginan kita apa. Karena keinginan kalau nggak diperjuangkan tidak akan dapat apa-apa. Kalian cuma mau, tapi kalian tidak melakukan sesuatu. Mungkinkah itu terjadi? Tentu itu tidak mungkin. Maka KOTD part yang pertama adalah tujuan memang menjadi alasan kita untuk melakukan sesuatu. Ingat ya yang Koniko kemarin bilang ya. Kenapa kalian mau melakukan sesuatu? Karena kalian punya tujuan. Tujuan memang menjadi alasan kita untuk melakukan sesuatu. Tapi pengharapan yang membuat kita semangat dan menghidupi setiap hal yang kita lakukan. Tujuan ada doang, ada ya udah. Jalanin tujuannya, ya udah jalan aja gitu kan. Pengen naik kelas, naik tenang aja, nggak usah ngapa-ngapain bakal naik kelas gitu. Tapi kalau kalian punya pengharapan untuk melakukan yang terbaik, kalian jadi semangat. Ada semangat untuk kalian bisa menghidupi juga. Maksudnya apa sih Ci? Menghidupi, bahasanya berat banget. Pernah nggak kalian ngelihat, mendengar peribahasa mati segan,
Salah, mati. Hidup segan, mati gak mau gitu kan. Aduh suka kebalik nih ya. Hidup segan, mati gak mau. Itulah, jalan aja. Makna gak hidupnya? Ya gak bermakna. Tujuannya bisa tercapai? Bisa aja. Tapi tidak bermakna. Maka teman-teman hari ini kita mau diingatkan juga ya. Kalau kita mau menggapai tujuan itu kita harus punya pengharapan. Punya harapan untuk dapetin itu semua. Nah sekarang aku mau tanya lagi. Menurut teman-teman harapan itu sama enggak dengan keinginan? Sama enggak? Harapan sama keinginan. Sama enggak? Kalau ulang tahun disuruhnya ngapain? Make a wish. Wish itu permohonan atau keinginan? Ayo, kalian selama ini cuma tiup lilin doang ya. Make a wish, tiup, push dah gitu kan. Kalian memaknainya itu sebagai permohonan kalian atau keinginan kalian? Hah? Sebagai apa? Yang jawab permohonan? Yang jawab keinginan? Yang jawab dua-duanya? Aku gak tahu sih jawabannya apa. Ya teman-teman sebenarnya bukan permasalahan kata antara permohonan atau keinginan. Tapi ketika kita memohon, kita juga di tengah-tengahnya ada pengharapan. Ya, gak cuma sekedar keinginan tapi ada pengharapan. Gak cuma sekedar permohonan tapi juga ada harapan. Harapan itu dengan apa? Ya dengan kita melakukan sesuatu. Dan pengharapan itu yang membuat kita semangat. Misalkan kita doa ya. Di ulang tahun kesekian, pingin skripsinya lulus gitu ya. Sidang dapat nilai bagus gitu. Tapi kita gak berjuang. Kita bermohon, kita beringin, kita mau ini dan itu, kita gak berjuang. Maka pengharapan itu berharap dapat nilai bagus. Berharap bisa deket sama dia, ya kan? Kita jadi ada semangat untuk mau menghidupi itu. Teman-teman itu adalah bagian tentang pengharapan. Lalu bagaimana dengan faith, dengan iman? Menarik ya teman-teman, kalau teman-teman cari di Alkitab teman-teman tuh yang gadget-gadget itu. Kalau teman-teman cari kata iman, muncul banyak sekali kata yang diucapkan langsung oleh Yesus. Ketika Yesus menyembuhkan orang, ketika Yesus mengurapi orang, ketika Yesus mau menebus kesalahan orang. Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Lalu dibilang lagi, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Menurut teman-teman, ketika Yesus sendiri yang mengatakan itu, iman penting atau enggak? Penting enggak buat kehidupan kita? Penting enggak teman-teman? Atau mungkin teman-teman saat ini ada yang merasa sedang undur, ada yang sedang mempertanyakan kembali, sedang galau, nggak tahu imannya, tujuannya, harapannya. Teman-teman ingatlah, Tuhan tuh melihat betapa iman kita itu penting dalam kehidupan kita. Tuhan itu melihat iman bisa menjadi suatu kunci untuk kita mau melakukan sesuatu. Coba kita lihat bacaan kita tadi teman-teman. Di situ dibilang apa? Pergilah, ayat 52, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Teman-teman, kalau orang sakit harapannya apa? Harapannya apa? Sembuh. Mungkinkah ia sembuh kalau ia tidak berobat? Gak mungkin. Kecuali sakitnya gara-gara kurang minum air putih, misalkan gitu ya. Tapi kalau coba kita posisikan orang yang ada dalam teks bacaan ini. Kita belajar dari Bartimeus. Dia mau sembuh. Dia berharap sembuh. Ia memohon Tuhan untuk
kesembuhannya. Lalu apa yang ia lakukan? Dengan penuh harapan ketika Yesus lewat, ia berteriak, Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Dia berpengharapan Yesus akan mengasihi dia. Lalu orang-orang bilang, diam, jangan berisik. Yesus lagi ngajar banyak orang, gak usah ganggu. Tapi kalau namanya punya semangat, ingat ya tadi teman-teman ya, pengharapan itu bikin kita semangat. Makin disuruh diem, makin teriak. Anak Daud, kasihanilah aku. Sampai pada akhirnya Yesus mendengar. Siapa tuh yang teriak? Panggil. Dia punya harapan untuk sembuh dan dengan semangat ia memperjuangkan untuk Yesus bisa mengasihani dia. Yesus bisa menyembuhkan dia. At the end apa? Dia sembuh. Dan Yesus bilang apa? Bukan cuma karena usaha dia, bukan cuma gara-gara Yesusnya sendiri yang menyembuhkan, tetapi karena imanmu telah menyelamatkan engkau. Teman-teman, iman sangat penting dalam kehidupan kita. Kita nggak bisa hidup tanpa iman. Maka QOT di part yang kedua adalah iman yang harusnya kita miliki adalah wujud percaya kita kepada Tuhan. Iman kita kepada Yesus Kristus. Ia yang telah menyelamatkan kita, karena itu kita punya iman yang percaya. Oh, Tuhan juga yang memampukan saya untuk punya pengharapan. Iman itu mendorong kita untuk menjadi pribadi yang berpengharapan. Dalam menjalani setiap tujuan kita yang tertuju pada Allah. Jadi teman-teman udah paham ya polanya ya. Karena iman kita punya apa? Punya apa? Karena iman kita punya, kok udah closing? Oke, ya. Sabar. Nah, kan. Karena iman kita punya pengharapan. Karena itu kita punya tujuan. Jadi kalau orang yang gak punya iman, orang bisa jadi hidupnya tidak dalam pengharapan. Hidup seadanya aja. Dan karena ia hidup tanpa pengharapan, ya hidupnya gak ada arah, gak ada tujuan. Kemana aja air membawaku, aku akan ikut dengan aman. Belum tentu aman padahal ya. Dengan nyaman aja. Belum tentu nyaman juga. Tapi PW aja. Males untuk terus menggali imannya. Terus males untuk cari apa harapan kita di dalam Tuhan. Males untuk cari tujuan apa yang Tuhan mau. Atau malah sebaliknya. Kita set tujuan kita setinggi-tingginya. Kita berharap kita dapat melakukan itu. Tapi dengan apa? Dengan kemampuan sendiri. Aku bisa kok, aku mampu kok, aku pintar, aku bisa ini, itu, A, B, C. Gak perlu bantuan Tuhan, aku bisa. Kita yang mana teman-teman? Kita yang sedang hidup tanpa tujuan atau kita yang sedang mengandalkan diri sendiri? Yuk teman-teman, kita ingat terus. Ketika iman kita hilang, iman kita pudar, bangkitkan. Karena ketika iman itu kepada Allah terus muncul, kita menjadi pribadi yang berpengharapan. Kalau kita berpengharapan, kita punya semangat, daya juang untuk melanjutkan tujuan-tujuan kehidupan kita. Maka pertanyaannya apakah iman bisa pudar atau hilang? Jawabannya tentu saja bisa. Makanya ada lagu bunyinya gini. Tuhan tolonglah, bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Teman-teman pasti gak tahu ya, kayaknya lagu itu aku tua banget ya. Cina tahu ya lagunya ya. Liriknya tuh Tuhan tolonglah bangunkan iman. Berarti imannya lagi ngapain? Lagi tidur. Makanya disuruh bangun. Seringkali kita lupa teman-teman. Di mana kita meletakkan iman kita. Dengan keegoisan kita. Dengan keinginan kita sendiri.
Tapi pertanyaan selanjutnya adalah apakah cukup dengan iman dan percaya? Jawabannya adalah cukup nggak cuman punya iman dan rasa pengharapan itu? Boleh tolong di next saja dari sana. Ya, punya iman doang itu nggak cukup. Yakobus 2 kali gitu ya mengingatkan ya. Iman itu pada hakikatnya kalau tidak disertai perbuatan adalah mati. Lalu di situ juga dibilang ya, iman bekerja sama. Teman-teman kalau kerja sama, itu yang penting yang mana? Yang A atau yang B? Dua-duanya penting. Teman-teman bayangin ya, kalau di kelompok ya, teman-teman di sekolah kerja kelompok gitu ya, disuruh kerja sama. Tapi yang satu kerja, yang satu bersama-sama. Bete nggak? Iya bete banget ya kan? Ya iman sama perbuatan juga gitu teman-teman. Kalau yang satu iman doang, yang perbuatan doang, mereka beda, nggak jadi satu. Maka dikatakan iman dan perbuatan itu harus kerjasama. Biar apa? Biar itulah iman yang sempurna. Nah teman-teman, bagaimana dengan kehidupan kita setiap hari, sehari-hari? Misalkan contoh sederhana di kelas. Kita mau punya tujuan naik kelas. Kalau mau naik kelas nilainya harus bagus. At least nggak merahnya lebih dari 2. Dulu standar aku begitu, nggak tahu standar teman-teman bagaimana ya sekarang ya. Jadi kalau kita punya tujuan, nilai kita harus bagus. Tapi yang kita lakukan ngobrol pas guru ngajar. Tidur, jangan kan ngobrol, tidur aja. Tidur, kita nggak berisik Ci, kita tidur waktu guru ngajar. Kita nggak mau ngerjain tugas-tugas, nggak mau belajar pas ulangan, tujuannya bisa tercapai nggak? Bisa aja, nyontek, ya kan? Nyogok gurunya, laporin ke orang tua, bisa aja nggak? Bisa. Tapi pertanyaannya, apakah bentuk sikap seperti itu tertuju pada Allah? Jawabannya tidak. Kalau bentuk kita, pengharapan kita itu tertuju pada Allah, ya harusnya kita ngapain? Belajar dengan sungguh-sungguh. Lakukanlah setiap tugas kita dengan baik. Atau misalkan kita di rumah ingin menciptakan home sweet home. Itu harapan kita. Kita pengen punya home sweet home, tapi yang kita lakukan setiap hari, coba aja gue punya mama kayak dia. Coba aja gue punya bapak kayak dia, gak diatur-atur, gak banyak nuntut, bisa beliin aku ini dan itu. Atau kalau ditanyain, gimana kabar kamu hari ini? Mama kepo deh, aku capek, aku gak mau cerita sama mama. Kita berharap kita punya home sweet home, kita bisa gak ciptakan itu teman-teman kalau kita begitu? Bisa. Jadi baiknya kita ngapain? Ya tujuan kita sama tindakan kita searah. Misalkan lagi di gereja, capek banget sih kok KR tuh kayak gini-gini doang. Aku pingin deh ngubah KR. Pingin tuh kalau punya acara harus keren-keren gitu. Terus ditawarin, kamu mau jadi panitia enggak? Enggak, kok. Males, capek, aduh banyak tugas. Mungkin gak keinginan kalian tercapai? Gak mungkin. Maka teman-teman, akhir dari akhir adalah iman dan pengharapan kita akan Allah harus selaras dengan tindakan kita. Selaras, teman-teman tahu artinya apa? Selaras, satu arah. Gak bisa yang satu ke kanan, yang satu ke kiri. Gak akan ketemu, tidak akan tertuju pada Allah. Tapi iman dan pengharapan kita ya selaras dengan tindakan kita. Sehingga tujuan kita yang kemarin dibahas, tujuan kita, goals kita dapat terwujud. Dan tujuan seperti apa? Tujuan yang sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Dari tujuan itu kita mau berjalan dengan iman dan pengharapan. Ingatlah bahwa iman itu adalah iman Yesus Kristus yang memampukan kita. Pengharapan itu yang membuat kita menjadi pribadi yang semangat dalam menghidupi kehidupan. Sehingga apapun permasalahan kita ke depan, apapun yang akan kita hadapi, apapun yang menjadi tujuan kita bisa jalani bersama dengan Tuhan. Ingat teman-teman, perjalanan kita bukan perjalanan yang mudah.
Pasti ada naik, turunnya, ada susah, ada senangnya. Ada teman yang gak suka sama kita, tapi ada orang-orang yang mendukung kita. Ingatlah, setiap kita terus arahkan hati kepada Tuhan. Biar iman kita terus bangun, gak tidur-tidur. Setiap kita juga boleh terus berpengharapan dalam menghadapi segala permasalahan. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, pagi ini Engkau boleh kembali menyapa kami melalui kebenaran firman-Mu. Pagi ini Engkau boleh mengingatkan kami bagaimana hendaknya setiap kami, walaupun kami masih remaja, walaupun kami masih muda ini, kami terus memiliki iman percaya kami kepadamu. Kami terus mau melakukan, mau melanjutkan kehidupan kami dengan penuh pengharapan. Kami yakin Engkau yang senantiasa membimbing kami, sehingga iman kami dan pengharapan kami itu semua selalu tertuju kepadamu. Ini kami Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami sepenuhnya sesuai dengan kehendak-Mu. Amin. Teman-teman, mari kita berdiri. Bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang dengan penuh penghayatan, mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk, kita akan melanjutkan dengan doa syafaat. Ya, happy Sunday teman-teman. Sekarang kita mau berdoa syafaat, saya akan pimpin doa. Mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Bapak, terima kasih Tuhan atas ibadah yang boleh berjalan sampai saat ini Tuhan. Sebentar kami ingin menaikkan beberapa pokok doa. Untuk pokok doa yang pertama, kita mau berdoa untuk bangsa dan negara, berdoa untuk pemerintahan yang bertanggung jawab memimpin negeri ini, supaya boleh memimpin dengan bijaksana dan penuh hikmat. Kiranya setiap keputusan yang diambil boleh melibatkan Tuhan. Mari kita angkat pokok doa ini. Selanjutnya berdoa juga untuk pemilu yang akan dilaksanakan bulan depan, supaya dalam pelaksanaannya boleh berjalan lancar dan siapapun yang terpilih dalam pemerintahan baru boleh memimpin negara ini lebih baik lagi ke depannya. Mari kita angkat pokok doa ini.
Selanjutnya kita mau berdoa untuk proses regen yang masih berlangsung sampai saat ini. Biar kiranya setiap orang yang boleh ditunjuk merasa terpanggil untuk melayani Tuhan lebih lagi. Mari kita angkat pokok doa ini. Tuhan, tidak lupa juga Tuhan, kami berdoa untuk teman-teman kami yang belum bisa hadir pada hari ini, entah karena pergumulan ataupun sakit. Biar kiranya Engkau yang boleh membantu mereka dalam pergumulan mereka Tuhan. Biar kiranya pergumulan tersebut boleh selesai dalam penyertaan-Mu saja Tuhan. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang sakit Tuhan. Engkau yang boleh angkat penyakitnya Tuhan melalui dokter dan obat yang mereka konsumsi Tuhan. Tuhan, kami juga mengucap syukur untuk teman-teman kami yang boleh berulang tahun di minggu-minggu ini. Terima kasih untuk 1 tahun lagi umur yang Engkau tambahkan dalam hidup mereka Tuhan. Engkau pimpin 1 tahun ke depan Tuhan, hidup mereka supaya boleh semakin bertumbuh di dalam-Mu Tuhan. Sebentar kami ingin melanjutkan ibadah kami Tuhan dari pertengahan hingga akhir. Engkau yang boleh pimpin Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Oke, teman-teman, sebentar lagi kita mau memberikan persembahan buat teman-teman yang belum dapat amplop. Boleh angkat tangannya biar teman-teman pelayan bisa bantu kasih amplopnya. Teman-teman pelayan boleh dibantu dikasih amplopnya. Ayat persembahan kita boleh ditampilin. Oke. Ayat persembahan kita diambil dari Amsal 11 ayat 25. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Dan mari kita memberikan persembahan. Teman-teman yang udah memberikan persembahan
kita bersatu dalam doa. Tuhan, selamat pagi Tuhan. Terima kasih atas penyertaan-Mu. Kalau kami boleh ibadah Tuhan dari awal hingga pertengahannya. Kami sudah memberikan persembahan Tuhan. Kiranya apa yang kami berikan boleh dipakai untuk memperluas kerajaan-Mu saja. Dan kiranya juga persembahan kami boleh dapat dikelola dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman dipersilahkan duduk. Oke, gimana teman-teman? Firman yang dibawain sama Cigres, kalian bisa paham atau enggak? Coba kasih lihat jempolnya dong kalau ngerti. Oke, mantap. Oke, kita belajar banyak ya hari ini. Kalau dari Cujuli sendiri gimana nih? Apa yang didapetin dari firman hari ini? Kalau aku di sini kita belajar kalau misalkan iman dan perbuatan itu harus seimbang, karena itu menjadi hal yang penting buat kita bisa berpengharapan dan memiliki tujuan yang jelas. Kalau menurut Nesa gimana? Oke, aku juga setuju sama yang Juli bilang, kayak kita itu, iman kita dan pengharapan kita itu harus selaras untuk kayak supaya kita bisa mencapai tujuan yang dari Tuhan gitu. Dan aku juga mau ingetin teman-teman buat yuk kita kayak bangkitin iman kita lagi supaya kita juga bisa terus berpengharapan dalam hidup kita dan memiliki iman yang tertuju sama Tuhan. Dan aku pilih satu lagu, ya judulnya itu Nothing is Impossible, karena menurut aku kayak Tuhan itu bisa melakukan apa aja, meskipun kayak kita ragu sama tujuan-tujuan kita, tapi gak ada yang mustahil gitu bagi Tuhan. Dan kiranya juga Tuhan percaya, kiranya kita percaya bahwa tujuan kita itu akan tercapai sesuai dengan iman dan pengharapan kita. Teman-teman, aku ajak buat bangkit berdiri.
kita terus dimampukan Tuhan untuk memiliki iman kepadanya dengan hidup yang penuh dengan berpengharapan dan tujuan yang tertuju pada Allah. Dan kini mari kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan senantiasa memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Biarlah iman dan pengharapan itu terus ada dalam diri kita dan kita mau berjalan bersama Tuhan juga dengan iman dan pengharapan kini dan selamanya. Amin. Dengan tetap bangkit berdiri, mari kita menyanyikan lagu Nothing is Impossible sekali lagi. Dipersilakan duduk dan saat teduh.